Sobat ASN, selamat datang di ASN hari ini, podcast yang membahas topik-topik hangat seputar dunia aparatur sipil negara, dari yang serius sampai yang bikin penasaran. Hari ini kita akan membahas soal isu-isu kontemporer ASN, dan kita bakal pakai salah satu teknik analisis, yaitu disebut lapisan isu. Yuk langsung dimulai. Nah, buat kamu yang belum familiar, apa sih analisis lapisan isu? Analisis lapisan isu adalah suatu analisis yang digunakan untuk menyaring dan mengidentifikasi isu-isu yang paling relevan dan berdampak. Prosesnya mencakup identifikasi isu, analisis dampak, tingkat urgensi, potensi penyelesaian atau solusi, dan prioritas penanganan. Jadi, analisis lapisan isu itu kayak metode untuk menyaring isu mana nih yang paling penting, paling mendesak, dan mana yang bisa ditangani dengan cepat. Kita akan bahas 5 isu besar, terus kita kasih skor nih, dari seberapa besar dampaknya, seberapa urgent, dan bagaimana potensi solusi. Nah, di sini kita sudah mengundang narasumber yang keren nih dari BNPB. Ada Mbak Adinda dan Mas Dandi. Halo, selamat siang Mas dan Mbak. Halo teman-teman, siang teman-teman. Oke, boleh kali ya kita minta Mas dan Mbaknya memperkenalkan diri agar teman-teman yang menonton bisa tahu nih Mas Mbaknya dari direktorat mana. Kita mulai dari Masnya kali ya. Silakan Mas. Halo teman-teman, namaku Dandi dari Inspektorat 3. Untuk formasinya aku auditor terampil. Oke, dari Mbaknya? Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Adinda Hilda. Saya dari Inspektorat 3. Formasinya juga sama, auditor terampil. Salam kenal. Oke, salam kenal Mas dan Mbak. Kita mulai aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Ke Mbaknya dulu nih. Mbak, kita mulai dari isu yang lagi rame ya, soal digitalisasi ASN. Berapa krusial sih Mbak ini sekarang? Wah, kalau dibilang seberapa krusial, sangat-sangat krusial ya. Digitalisasi ini kan sebenarnya bukan cuma soal kita pindah dari kertas ke komputer ya, tapi juga soal cara berpikir kita nih. Kita juga harus modern, kita mengikuti perkembangan teknologi. Terlebih saat ini sekarang ASN itu sangat-sangat dituntut nih untuk menguasai aplikasi e-government kayak SPBS, Vikandi gitu kan. Dan pokoknya banyak sih. Setiap instansi pasti juga sekarang udah mulai banyak banget aplikasinya ya. Oke, dari segi lapisan nih Mbak, berarti ini kan tinggi ya, urgensinya juga tinggi? Urgensi pasti tinggi ya. Sekarang kita udah masuk di era teknologi, di mana sekarang juga semakin berkembang segala macam teknologi, aplikasi segala macam kan. Maka dari itu kita harus bisa nih berkembang juga bersama teknologi. Nah, kalau saya bisa ngasih solusi atau saran nih, bagaimana sih kita bisa berkembang bersama teknologi gitu kan ya. Yang pertama itu ada pelatihan digital nih untuk pegawai ASN agar mereka ini bisa nih menguasai aplikasi yang ada di instansi mereka gitu. Terus yang kedua mungkin ada peningkatan infrastruktur dari instansinya sendiri agar perkembangan teknologi ini tuh sangat-sangat bermanfaat bagi kegiatan operasional mereka sendiri gitu. Terus yang ketiga juga ada literasi teknologi untuk membantu si pegawai ASN untuk mengetahui nih aplikasi yang di government-nya tuh seperti apa sih cara kerjanya gitu ya. Oke, tentang netralitas ASN di tahun politik ini Mbak, menjelang pemilu ini makin panas ya? Ya, pemilu ini emang lagi panas-panasnya ya. Terlebih juga menjadi warning bagi para pegawai ASN karena kita nih sadar nggak sadar nge-like atau komen sesuatu di media sosial yang membuat orang-orang jadi berpikir wah dianggap nggak netral nih kita mendukung salah satu pilihan gitu ya kan. Iya benar. Itu kan cukup bahaya ya untuk bisa merusak kepercayaan publik terhadap kita nih gitu. Berarti ini kita kategorikan prioritas tinggi ya Mbak ya? Bisa dibilang ini prioritas tinggi sehingga untuk seperti Bawaslu atau organisasi atau instansi lainnya untuk harus melakukan edukasi ya kepada pegawai ASN untuk
mengedukasi dan mengawasi dan memberikan warning kepada pegawai ASN untuk berhati-hati dalam bermedia sosial gitu. Oke, untuk soal isu ketiga nih Mbak, soal integritas dan korupsi. Ini klasik tapi terus relevan ya? Ya, benar. Meskipun sekarang ini kan reformasi birokrasinya udah jalan. Terus ASN juga telah digodok nih, udah diharuskan untuk punya mentalitas melayani, bukan dilayani. Tapi tetap aja gitu di daerah-daerah terlebihnya ya, itu masih banyak banget kasus korupsi. Sehingga ya tidak bisa dipungkiri memang seperti itu. Meskipun sudah ada banyak kayak awal-awal itu dikasih penjelasan, tapi tetap aja masih ada kasus seperti itu. Kalau menurut Mbaknya nih, kira-kira solusinya gimana sih Mbak? Untuk solusinya, kalau saya boleh untuk berpendapat ya, yang pertama mungkin kita melakukan pendidikan karakter bagi ASN. Karena emang penting banget untuk menjaga karakter ASN agar mereka tidak melakukan pelanggaran. Karena kan biasanya tindakan pelanggaran itu datang dari diri sendiri, gitu, dari niat gitu. Terus yang kedua mungkin perlunya sistem pelaporan yang aman ya dan terkendali agar pegawai ASN itu tidak ada celah untuk melakukan tindakan seperti itu yang melanggar. Yang terakhir mungkin memberikan reward atau hadiah atau apresiasi untuk ASN yang selalu bersikap jujur, loyal, dan berkelakuan baik. Begitu. Oke, benar sekali nih apa yang dikatakan sama Mbaknya. Nah, sekarang untuk Mas Dandi nih. Mas, untuk ASN di daerah 3T, kira-kira ini masih timpang kan? Oke, terkait 3T ya tadi Mbak. Nah, betul nih kalau saya melihat memang masih timpang banget gitu. Jadi banyak ASN yang memang itu agak keberatan kalau misal harus ditempatin ke daerah 3T gitu. Jadi karena jujur aja sih, karena fasilitas hidupnya itu memang jauh beda gitu. Bayangin aja nih, internetnya susah, layanan kesehatan terbatas, sekolah untuk anak pun kadang jauh gitu. Jadi memang wajar banget nih kalau memang banyak ASN yang harus mikir 2 kali gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan justru masyarakat 3T lah yang paling perlu atau paling butuh pelayanan publik yang berkualitas itu. Dan ini menjadi PR kita bersama nih. Jangan sampai pelayanan publik itu hanya menumpuk di kota besar, sementara di daerah malah minim ASN. Nah ini kalau memang nggak ada strategi khusus, kesenjangan ini akan semakin melebar dan melebar-lebar terus seperti itu. Iya benar. Apa perlu insentif khusus Mas untuk masalah ini? Perlu banget Mbak. Jadi kalau menurut saya insentifnya itu nggak cuma soal uang ya, kayak gitu. Jadi kalau cuma dikasih tunjangan tapi listrik padam, internet nggak ada, kayak gitu kan ya rasanya kayak kamu punya saldo besar di ATM, tapi ATM-nya jauh gitu. Jadi kamu punya duit tapi nggak bisa makainya, kayak gitulah ibaratnya. Jadi Iya benar. insentifnya itu harus komplit gitu. Kalau saya bilang itu insentifnya ada 3 nih. Yang pertama insentif finansial, ini perlu gitu, biar kompensasinya juga sepadan. Lalu yang kedua insentif karir. Jadi contohnya nih ada percepatan naik pangkat yang di 3T ataupun prioritas beasiswa. Jadi orang yang ditempatin di 3T itu bukan hukuman nganggapnya, cuman ini peluang emas nih agar karirku lebih cepat kayak gitu. Terus yang ketiga insentif yang dikasih mungkin bisa kasih fasilitas hidup juga ya. Jadi kayak rumah dinas yang layak, akses kesehatan, ataupun hiburan-hiburan sederhana lah. Jadi biar ASN juga betah di sana. Kalau ini lengkap, yakin banyak sih yang bakal mau kalau di tempat 3T. Oke. Nah, tentang kesehatan mental ASN nih Mas, apakah masih menjadi isu minor? Kalau sekarang sudah mulai diperhatikan sih saya lihat ya tentang kesehatan mental ya, karena memang generasi milenial dan Gen Z ini memang lebih berani ngomong gitu, apalagi soal mental health gitu. Ketika mereka burnout ataupun stres kerja kayak gitu. Dulu ngomong capek itu dikira males gitu. Cuman sekarang udah banyak yang sadar gitu kalau stres itu nyata gitu dan bisa ganggu produktivitas kita. Jadi sekarang itu mental ASN bukan lagi isu sampingan ya, tapi bagian penting dari reformasi birokrasi saat ini. Karena memang kan kita manusia bukan robot gitu.
Kalau lagunya 420 itu kita insan bukan seekor sapi kayak gitu Mbak. Mantap sekali nih Mas ya. Jadi ini urgensinya lumayan tinggi juga ya, tapi potensinya besar untuk diperbaiki Mas. Betul, potensinya sangat besar ya walaupun memang urgent gitu. Kalau memang dikelola serius, ini bisa jadi game changer banget nih. Kayak gitu loh. Bayangin nih kalau ASN punya work balance yang nyata, nggak cuma jargon gitu. Misal contoh sederhananya ada konseling di kantor, ataupun jam kerja lebih fleksibel, ataupun ya sederhananya ada ruang istirahat lah yang benar-benar nyaman. Jadi hal-hal kecil kayak gini nih yang bisa bikin semangat kerja naik-naik gitu ya. Jadi intinya adalah ASN sehat mentalnya, jadinya pelayanan publik juga sehat gitu. Jadi jangan sampai ASN nih datang ke kantor cuma raganya aja, tapi jiwanya udah pengen resign. Nah, kayak gitu. Wow, mantap sekali nih penjelasan dari Masnya. Oke, kita balik lagi ke Mbak Adinda. Mbak, saat ini kan banyak ya perubahan yang terjadi di lingkungan ASN. Apa saja sih isu kontemporer baru yang sedang muncul? Ya, kalau saya boleh jujur emang di tahun-tahun terakhir ini banyak banget isu yang muncul ya. Salah satunya yang menonjol mungkin yang pertama tantangan reskilling sama upskilling ASN ya. Terus yang kedua juga masalah tidak terpaduan sistem digital pemerintah, di mana kadang tuh aplikasi digital pemerintah masih sering mengalami error. Terus juga ada tidak sinkron nih antara aplikasi instansi lain dengan yang lainnya gitu. Kan itu jadi membuat ketimpangan data gitu. Terus juga banyak sistem aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan sehingga aplikasi masih belum bisa digunakan secara menyeluruh nih di daerah-daerah gitu. Terus selanjutnya mungkin lemahnya penerapan sistem merit ya, karena terkadang tuh ASN itu suka ditempatin di posisi yang tidak sesuai nih dengan kompetensi atau keahlian mereka gitu. Iya benar. Terus selanjutnya mungkin konflik antar generasi dalam birokrasi, sama selanjutnya mungkin transisi ASN atau perpindahan ASN ke IKN ya. Oh. Oke, menarik sekali ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak soal reskilling dan upskilling ASN? Oke, jadi sekarang ini kan ASN ini kadang itu menjalankan pekerjaan itu udah tidak lagi relevan dengan kehidupan zaman gitu. Contohnya misalnya pekerjaan administrasi yang harusnya kan udah bisa di komputer, kadang masih ini dikerjakan manual gitu, masih stempel-stempel gitu kan. Sehingga itu perlu nih adanya pembekalan untuk ASN mengenai keterampilan baru seperti kayak digital, analisis data, sama komunikasi publik. Nah, seperti itu. Lalu menurut saya ini ASN ini juga memang perlu untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman seperti yang saya bilang tadi, karena sekarang zamannya teknologi, maka siap tidak siap ASN itu juga harus beradaptasi begitu. Oke, kalau soal sistem digital pemerintah yang belum terintegrasi nih Mbak, apa sih dampaknya Mbak? Dampaknya menurut saya mungkin sangat besar ya, seperti yang saya bilang tadi, jika setiap satu instansi sama instansi lain itu punya aplikasi sendiri, maka kan bahasa program juga sendiri, juga berbeda, dan juga servernya juga berbeda, maka kan nggak sinkron, dan juga menyebabkan tumpang tindih data, terus juga anggaran juga jadi nggak efisien, terus juga mempengaruhi lambatnya pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah, kita nih juga sering ya Mbak dengar soal meritokrasi ASN. Apa sih masalahnya sekarang? Masalahnya sekarang ini tuh banyak ya Mbak ya, ASN itu promosi jabatan, tapi masih belum sepenuhnya berbasis kinerja atau kompetensi mereka. Kadang itu masih terpengaruh dengan politik lokal atau pendekatan personal dengan atasan atau pejabat terkait gitu. Hal ini bisa menjadi cikal bakal adanya gratifikasi kan. Nah, padahal kan sebenarnya harusnya kita memakai sistem merit gitu agar ASN yang profesional dan yang benar-benar berpotensi ini tahu nih jenjang karirnya mereka ke depan seperti apa gitu, karena mereka tuh dinilai memang berdasarkan etos kerja mereka dan semangat kerja mereka gitu. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya ke Mas Dandinya nih, kita mau nanya, bagaimana sih Mas dengan dinamika antar generasi ASN? Oke. Ah,
nih pertanyaan yang seru banget nih. Jadi memang ASN sekarang tuh isinya memang campur-campur Mbak. Ada generasi senior yang memang gaya kerjanya tuh rapi, disiplin, formal gitu ya. Dan juga ada yang generasi di bawahnya yaitu milenial dan Gen Z gitu yang memang maunya kerjanya fleksibel, digital. Bahkan pengennya tuh ya kadang kadang sambil ngopi di kafe gitu ya kalau yang ngetren zaman sekarang. Jadi ibaratnya bedanya itu udah kayak nonton TV hitam putih sama Netflix gitu loh. Jadi ini kalau memang nggak dikelola dengan baik akan terjadi gesekan kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa nih menyatukan dua generasi ini justru akan kombinasi yang keren di mana senior yang penuh dengan pengalaman lalu yang muda membawa inovasi ini justru akan sangat bagus. Tinggal gimana manajemen SDM-nya harus adaptif nih. Jangan sampai malah kayak rebutan colokan charger di kantor gitu. Itu sih tadi. Benar. Nah, tadi kan juga sudah dibahas ya tentang kesehatan mental. Apakah ini menjadi isu penting, Mas? Nah ya ini penting banget nih Mbak. ASN kadang beban kerja administrasi yang menumpuk gitu dan kadang apresiasinya itu minim. Nah itu yang bikin stres gitu loh. Jadi memang banyak ASN yang sekarang tuh yang burnout tapi emang nggak mau cerita gitu karena memang takut dibilang manja gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan manusiawi gitu lah, kan kita juga manusia gitu kan. Jadi memang kesehatan mental ini ya harus dilihat serius gitu. Kalau nggak ya bakal bahaya gitu ya buat kita para pegawai gitu. Menurut saya solusinya ya work life balance itu tadi gitu. Jadi work life balance itu nggak cuma jargon tapi memang direalisasikan. Kayak tadi yang saya bilang ada konseling, ada jam kerja yang fleksibel dan lain-lain, itu hal-hal kecil kayak gitu sih Mbak yang ngaruh banget. Oke, benar sekali. Nah, balik lagi nih, Mas, ke masalah pindah ke IKN. Nah, bagaimana sih, Mas, isu pemindahan ASN ini ke IKN kan masih timpang tindih ya untuk masalah ini ya? Ya, tentang isu ASN pindah ke IKN ya, ini tantangan besar banget sih menurutku. Karena memang banyak banget ASN yang belum siap nih untuk pindah gitu. Menurutku bukan soal kerjaannya sih, tapi lebih ke keluarga ya, karena memang memikirkan istri, anaknya, dan lain-lain gitu. Apalagi sekolah anak, itu kan memang yang di sana mungkin belum begitu bagus gitu ya. Infrastruktur di IKN pun juga masih bertahap gitu. Jadi memang Iya, benar. wajar sih kalau banyak yang ragu gitu. Ini pemerintah perlu bikin transisi yang smooth nih. Jadi bisa beri ini kayak pancingan, kayak insentif, jaminan fasilitas keluarga, dan juga komunikasi yang jelas gitu. Sehingga nantinya ASN itu akan lebih semangat gitu kerjanya di sana. Itu sih, Mbak. Iya, benar. Dan fasilitas ASN juga harus ditingkatkan juga ya, Mas ya, kalau pindah ke IKN ya. Betul. Oke, selanjutnya nih, Mas, apakah ada ancaman lain bagi ASN yang jarang kita bicarakan? Ancaman lainnya, ya ini karena saya di inspektorat gitu ya. Ini soal perlindungan whistleblower sih, itu yang memang masih banyak yang takut ya. Jadi memang banyak nih yang ASN tuh udah tahu kalau di sini ada pelanggaran, di sini ada gratifikasi, ataupun di sini ada korupsi dan lain-lain ya. Cuman memang pada takut loh untuk lapor karena takut dimutasi, takut dikucilkan kayak gitu. Jadi akhirnya ya pura-pura nggak tahu atau tutup mata aja gitu kan. Padahal memang kalau nantinya whistleblower system ini bagus gitu, pengaduannya aman, pegawainya dilindungi, tentu ASN juga akan lebih berintegritas kayak gitu. Jadi harapannya whistleblower system ini bisa diperbaiki lagi perlindungannya untuk pengadu. Itu sih, Mbak. Iya, biar kita juga sebagai ASN tidak merasa takut ya, Mas, Betul. kalau kita ditimpa dengan kejadian seperti itu. Nah, yang terakhir nih, menurut Masnya, apa sih langkah strategis yang harus dilakukan untuk menghadapi isu-isu ini? Langkah strategis apa? Nah, kalau ngomongin isu-isu tadi ya, Mbak, sebenarnya kalau dari saya itu simpel gitu. Yang pertama itu percepat digitalisasi. Jadi biar kerjaan tuh nggak habis buat stempel atau tanda tangan doang. Jadi digitalisasi ini yang pertama. Yang kedua, kuatkan sistem merit gitu. Jadi biar jenjang karir kita itu jelas, nggak cuma orang-orang yang dekat sama pimpinan, tapi memang dari skill, memang dari keahlian kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, bikin pelatihan yang relevan. Jadi bukan cuma pelatihan-pelatihan yang formalitas, tapi yang relevan. Yang keempat, kita harus bangun budaya kerja nih, yang mana bisa nyatuin antara senior sama junior kayak gitu. Lalu yang terakhir, perlindungan pegawai tadi ya. Jadi memang
baik yang kerja di tempat 3T ataupun yang mau kepindah IKN ataupun tentang perlindungan whistleblower sistem tadi atau pengadu itu bisa berani untuk melapor, jadi bisa terlindungi. Jadi ASN itu dipandang sebagai aset negara, jadi harus kita jaga, bukan hanya dituntut dan dituntut. Itu aja sih. Terima kasih ya Mas dan Mbak Adinda. Ini percakapan ini sungguh sangat menarik ya kita bahas ya. Nah, Sobat ASN, kita udah bahas nih 5 isu besar yang ditapis berdasarkan dampak, urgensi, dan solusi. Ini kita buat rekapnya ya. Untuk sangat prioritas, yaitu dia ada digitalisasi birokrasi dan integritas anti korupsi. Dan prioritas tinggi ada netralitas ASN, penyebaran ASN ke daerah, dan transisi jabatan fungsional. Sedangkan untuk prioritas sedang ada kesehatan mental dan work-life balance. Nah, sedangkan untuk rekap isu-isu kontemporer ASN yang kita bahas tadi di atas sama Mbak Adinda dan Mas Dandi, ada reskilling dan upskilling ASN. ASN perlu meningkatkan kompetensi, terutama dalam bidang digital, data, dan komunikasi publik. Banyak pekerjaan ASN kini bisa digantikan otomatisasi, sehingga perlu keterampilan baru. Yang kedua, sistem digital pemerintah yang tidak terintegrasi. Banyak instansi memiliki sistem atau aplikasi sendiri yang tidak saling terhubung, menyebabkan inefisiensi, duplikasi data, dan memperlambat pelayanan publik. Yang ketiga, penerapan meritokrasi yang lemah. Promosi dan jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kinerja dan kompetensi. Masih ada pengaruh politik dan hubungan personal dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, konflik antar generasi ASN. Perbedaan gaya kinerja antar generasi boomer, Gen X, milenial, dan Gen Z menimbulkan gesekan. Perlu pendekatan manajemen SDM yang inklusif dan fleksibel. Yang kelima, kesehatan mental dan work-life balance. ASN menghadapi tekanan kerja tinggi, minimnya apresiasi, dan kelelahan mental. Belum semua instansi memiliki dukungan psikologis atau fleksibilitas kerja. Yang keenam, pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Banyak ASN belum siap secara pribadi atau keluarga. Infrastruktur di IKN masih bertahap. Perlu jaminan transisi yang aman dan layak. Yang ketujuh, minimnya perlindungan whistleblower ASN. ASN yang melaporkan pelanggaran sering tidak terlindungi dengan baik. Ada risiko dimutasi, dikucilkan, atau ditekan. Dan langkah strategis yang disarankan, yaitu yang pertama, integrasi sistem digital secara nasional. Yang kedua, penguatan sistem merit dalam promosi jabatan. Yang ketiga, pelatihan ASN yang relevan dan berkelanjutan. Yang keempat, pengelolaan SDM lintas generasi yang adaptif. Yang kelima, jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi ASN, termasuk di daerah 3T dan IKN. Nah, semoga pembahasan ini bikin kamu makin paham ya tentang tantangan yang dihadapi ASN zaman sekarang. Terima kasih sudah dengerin episode hari ini. Follow podcast ASN hari ini untuk topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.